Mendagri Tito Karnavian serahkan kapal kesehatan bagi masyarakat kepulauan. Eksekusi lahan di Kompleks Pasar Winenet Bitung nyaris ricuh. Warga mulai incar pernak-pernik Natal. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan 2 unit kapal layanan kesehatan bergerak bagi warga di 2 kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara, masing-masing Pemkab Talaut dan Pemkab Sangihe. 2 kabupaten kepulauan yakni Talaut dan Sangihe berada di wilayah perbatasan utara Indonesia dengan negara Filipina, menerima bantuan kapal layanan kesehatan bergerak dari Basnas dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyerahkan secara simbolis bantuan kapal ini yang diterima langsung Bupati Talaut Weli Tita dan Bupati Sangihe Mikael Tungari. Ada peralatan-peralatan emergensi yang ada di situ, bahkan bisa untuk membantu operasi. Kemudian ibu-ibu yang melahirkan, ya, kan perlu waktu. Ini bisa dilaksanakan di situ. Di samping insiden-insiden kesehatan yang lain, misalnya ada bencana tenggelam atau bencana-bencana yang lain, ada yang sakit memerlukan perawatan segera, mungkin jantung atau apapun juga. Nah, ini sangat bermanfaat. Peralatan-peralatannya juga lengkap kan di situ. Ini bagian yang tak terpisahkan dari program kami untuk NKRI. Itu dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lain kami gunakan dalam rangka untuk mem-backup daerah-daerah perbatasan sebisa mungkin walaupun kecil, tetapi untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga tentu saja ini adalah dalam rangka untuk ikut sedikit membantu program pemerintah Astacita. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran fasilitas kapal layanan kesehatan bergerak, di mana kapal ini akan membawa harapan besar bagi warga kepulauan dan pesisir yang karena letak geografisnya seringkali terbatas mendapatkan layanan kesehatan yang cepat. Kita prioritaskan ini layanan SOS dan kemudian layanan kepulauan di Kecamatan Marore dan Tatoare. Karena 2 kecamatan ini adalah kecamatan yang terjauh dari kita di pusat kota, yang membutuhkan waktu hampir 1 hari kalau dengan kapal perintis. Jadi kalau ada kasus kegawat daruratan, kemudian kasus ibu hamil yang misalnya sudah terlambat melahirkan, kapal ini bisa beroperasi juga sebagai tempat untuk persalinan. Sehingga kematian angka ibu hamil, kemudian bayi, kegawat daruratan, bahkan bencana bisa kita minimalisir ke depan. Selain menerima bantuan kapal, Pemkab Talaut dan Sangihe juga menerima bantuan biaya operasional bahan bakar kapal senilai 1 miliar rupiah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada media terkait adanya uang triliunan rupiah milik sejumlah pemerintah daerah yang disimpan dan mengendap di perbankan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan terkait adanya anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota yang tersimpan dan mengendap di perbankan. Anggaran tersebut sebagian merupakan dana transfer pemerintah pusat ke daerah untuk menggerakkan ekonomi daerah, justru hanya mengendap di perbankan. Ada 15 pemerintah daerah dari total 522 se-Indonesia yang disebut-sebut memiliki dana mengendap dalam jumlah besar di bank, bahkan hingga triliun rupiah.
Salah satunya Kabupaten Kepulauan Talaut di Provinsi Sulawesi Utara yang disebutkan memiliki dana mengendap 2,6 triliun rupiah. Menteri Tito bilang, data tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengutip data dari Bank Indonesia dengan acuan periode waktu bulan Agustus 2025. Sementara berdasarkan hasil pengecekan Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD di periode Oktober 2025, ada nominal yang berbeda untuk sejumlah daerah, termasuk anggaran Pemda Kabupaten Talaut. Awalnya Pemda Talaut disebutkan memiliki dana di bank senilai 2,6 triliun rupiah, nyatanya hanya 62 miliar rupiah. Tito menduga ada human error dalam pelaporan petugas dari perbankan, sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali bersama dengan Bank Indonesia. Sepanjang pengetahuan saya sebagai Mendagri 5 tahun yang lalu, nggak pernah itu ada gap yang sedemikian tingginya gitu. Ya. Ini saya menduga ada human error pada waktu mencatatkan, terutama di sistem perbankan, bukan yang ada di daerah, karena di daerah itu real. Yang kedua, saya melihat lagi yang agak aneh bagi saya adalah Kepulauan Talaut, ya Sulawesi Utara ini. Ini bupatinya ada di sini nih. Iya, karena tercatat di situ 2,6 triliun. Bisa di Google, itu APBD-nya 800-an miliar. 800 berapa? 820 miliar. Masa nyimpen 2,1? Dari mana aja uangnya kan? Kami udah cross check juga dan BI akan mengecek ulang, baik yang Kota Banjarbaru yang 5,1 triliun maupun yang Talaut. Ya. Sementara itu Bupati Talaut Welitita mengaku terkejut mendapat informasi soal simpanan uang Pemda Talaut senilai 2,6 triliun rupiah. Dirinya kaget karena nilai tersebut sangat fantastis. Ya waktu itu sempat kaget juga, ternyata kita banyak duit, banyak uang di bank. Setelah telusuri ternyata mungkin keliru itu berarti datanya Pak. Untuk realnya 62 sekarang bergerak lagi tinggal 558. itu yang bulan turun. yang mengendap, katakanlah tanda kutip mengendap itu dana untuk apa sebenarnya? Kurang tahu juga ini dana dari mana yang mengendap. Oh, untuk yang sekarang tinggal 58. Iya. Itu untuk pembayaran, ada yang borongan, ada yang... Welitita bilang dana ini juga melampaui anggaran kas daerah yang sepanjang tahun 2025 yang bersumber dari PAD maupun transfer pemerintah pusat berkisar 820 miliar rupiah. Yani Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Kota Manado kini ketambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang akan memperluas cakupan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara ini. Asisten 2 Pemerintah Kota Manado atau Bulo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sario Tumpaan di Kota Manado yang menjadi SPPG ke-15 yang menyalurkan program makan bergizi gratis bagi siswa maupun kalangan ibu hamil menyusui dan balita sekota Manado. Saat memeriksa SPPG Sario Tumpaan usai peresmian, atau Bulo berpesan agar SPPG ini beroperasi dengan menerapkan standar dari Badan Gizi Nasional sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi kasus keracunan seperti di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Sangat mensupport kegiatan MBG ini bisa berlangsung dengan baik di Kota Manado. Lebih khusus untuk beberapa dinas yang ditugaskan untuk mengawal kegiatan MBG ini, antara lain Dinas Pangan, kemudian Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Tetapi tidak hanya berhenti pada ketiga dinas itu. Seluruh jajaran yang ada di Kota Manado, stakeholder, diharapkan semua berkontribusi. Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulut Gorontalo, Billy Kere bilang, SPPG Sario Tumpaan ini menjadi yang ke-15 yang beroperasi di Kota Manado. Harapan kami dari BGN sendiri tentunya bagi SPPG yang baru beroperasi, karena sudah diarahkan SPPG yang beroperasi itu harus mengcover 1.000 penerima manfaat untuk awalnya. Secara kapasitas, SPPG ini siap melayani 3.000 hingga 3.500 porsi makanan. Namun dalam tahap awal,
SPPG Sario Tumpahan ini akan melayani 1.000 porsi MBG bagi 14 sekolah. Secara sarana maupun prasarana, secara SDM kami sudah siap, apapun yang sudah ditetapkan oleh PGN persyaratan kami sudah siapkan, dan kami siap untuk operasional dengan kapasitas dapur untuk 3.000 sampai 3.500 penerima manfaat. Data Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulut Go, 15 SPPG yang ada di Kota Manado telah menjangkau 43.078 penerima manfaat, termasuk para ibu hamil menyusui dan balita. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, tim Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara bersama Badan Pangan Nasional melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar retail modern dan pasar tradisional di Kota Manado pada Kamis siang. Inspeksi mendadak bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok, harga jual, serta kualitas beras yang beredar di pasaran. Sidak dimulai dari pasar retail modern, Freshmart, dan True Farm, serta diakhiri di pasar tradisional Bersihati Manado. Dalam kegiatan ini, tim Satgas secara teliti memeriksa kualitas dan harga berbagai jenis beras yang dijual. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi, baik itu untuk beras medium maupun beras SPHP. Wakil Direktur Krimsus Polda Sulut, AKBP Uki Ginting menjelaskan sidak ini merupakan langkah nyata dalam menjaga stabilitas pangan, terutama untuk komoditas beras yang sangat vital bagi masyarakat. Bukan pengawasan atau pengecekan harga beras di lapangan, baik itu yang premium, medium maupun yang SPHP, baik harga dan mutunya itu dilihat dari label. Ini kita lihat di Freshmart ini beras Mapalus yang 5 kg dengan harganya 74.500. Itu sudah melaksanakan rapat koordinasi ya, yang mana dipimpin salah satunya oleh pimpinan Bulog wilayah Sulut Go. Beliau menyampaikan untuk ketersediaan beras, baik itu premium, medium maupun yang SPHP, cukup sampai akhir tahun ya. Sidak ini juga menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas pangan, mencegah spekulasi harga, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi eksekusi lahan di Kompleks Pasar nyaris ricuh akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, eksekusi lahan di Kompleks Pasar Winenet Kota Bitung nyaris ricuh. Pasalnya ahli waris pemilik lahan menolak tindakan eksekusi karena mereka menilai proses eksekusi tersebut syarat kejanggalan. Penolakan eksekusi lahan dilakukan warga ahli waris saat Panitera Pengadilan Negeri Bitung membacakan surat permohonan eksekusi lahan hasil lelang salah satu bank di Kota Bitung, di mana lahan tersebut sebelumnya telah disita pihak bank karena masalah utang piutang yang tidak diselesaikan oleh pihak ahli waris. Ahli waris keberatan eksekusi dilakukan karena menurut mereka nilai lahan yang dilelang tidak sesuai dengan harga besaran lahan dan nilai piutang ahli waris. Dan saat ini, ahli waris juga telah melakukan upaya hukum. Meski ada penolakan, namun proses eksekusi tetap berjalan lancar dan dikawal pihak TNI. Karena saat ini dari pihak penggugat telah mengajukan upaya hukum. Kami pun dari pihak klien kami itu sementara mengajukan upaya hukum. Kami berpandangan bahwa seharusnya pihak Pengadilan Negeri Bitung itu menangguhkan eksekusi sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Adalah tidak adil bagi klien kami jika klien kami tidak diberikan kesempatan untuk membela hak mereka. Sementara yang diperhatikan hanyalah hak pemohon eksekusi. Dan pemohon eksekusi ini mengajukan lelang. Tetapi setidaknya klien kami itu diberikan ruang hukum yang sah lewat peradilan guna membela kepentingan-kepentingan dan hak-haknya.
Sementara pihak Pengadilan Negeri Bitung menegaskan, eksekusi ini dilakukan sesuai ketentuan dan permohonan eksekusi lelang. Perkara ini adalah permohonan eksekusi lelang. Kebetulan yang daftar ada bernomor register 11, jadinya nomor 11 PDTG RL 2025 PN BIT. Dan dia memohon atas risalah lelang. Kemudian kami berproses melakukan banding, melakukan sita dan juga ada memeriksa lokasi dalam bentuk konstateri turun di lapangan di saat ini. Sehingga pada saat ini kami melakukan eksekusi atas risalah lelang. Diketahui sesuai permohonan eksekusi lelang, luas lahan yang tertera untuk dieksekusi seluas 1.700 meter persegi. Namun yang akan dieksekusi kali ini baru 600 meter persegi. Jamie Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, tim Resmo Polres Minsel berhasil menangkap 2 pelaku dugaan pencurian kendaraan bermotor dan barang elektronik. Tidak hanya terduga pelaku, polisi juga ikut mengamankan barang bukti. Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor dan sejumlah barang ini diamankan tim Resmo Polres Minahasa Selatan berdasarkan laporan warga. Sejumlah barang bukti pun ikut diamankan polisi berupa kendaraan roda 2, laptop dan ratusan kilogram tembaga sutet. Terduga pelaku JM diamankan di Balai Desa Tewasen, Amurang Barat pada tanggal 20 malam, sementara MT diamankan di tempat persembunyiannya di Desa Tewasen. Pengakuan para terduga pelaku telah mulai melakukan pencurian sejak Oktober 2025. Mengungkapkan pencurian motor, laptop, serta kabel listrik, di mana pada hari Minggu tim Resmo mendapat informasi bahwa di Desa Tewasen telah diamankan oleh masyarakat seseorang yang diduga pelaku pencurian yang dimaksud, yaitu lelaki JM alias Jeffrey. Kemudian setelah tim Resmo Polres Minsel mengamankan terduga pelaku, tim Resmo melakukan interogasi terhadap pelaku dan diperoleh keterangan dari pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang itu bersama dengan seorang temannya yang sekarang telah diamankan oleh pihak Polsek Ranoyapo. Dari perbuatan terduga pelaku disangkakan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian bersama-sama dengan ancaman maksimal hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Informasi lainnya, Saudara, sidang dugaan tindak pidana korupsi Hibah Sinode Gemim terus berlanjut hingga saat ini. Dalam sidang lanjutan yang digelar Rabu kemarin, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan saksi ahli dari BPKP Sulawesi Utara. Perkara kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim terus bergulir di Pengadilan Negeri Manado. Dalam sidang yang berlangsung Rabu lalu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, Heri Kiswanto. Saksi ahli sendiri sempat tidak hadir dalam persidangan sebelumnya, lantaran berada di luar daerah. Saksi ahli kemudian diberikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pihak kuasa hukum para terdakwa. Dalam sidang kali ini sempat terjadi debat panas antara kuasa hukum dari terdakwa Jeffrey Korengkeng dengan ahli BPKP Sulut Heri Kiswanto. Salah satu pertanyaan yang sempat memanas dari kuasa hukum kepada saksi ahli adalah tentang rincian penggunaan dana hibah Gemim tentang pembangunan kampus UKIT Yayasan Gemim Kota Tomohon tahun anggaran 2020 senilai 1.750 juta rupiah. Sebenarnya mengejar karena di dalam metode dia, dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara, dalam metode dia itu ada namanya observasi penggunaan. Yang kedua, melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Ya kan? Sekarang bagaimana bisa metodenya dia cantumkan itu, tetapi ada item-item yang seharusnya melakukan klarifikasi, dia tidak klarifikasi, cuma bertumpu pada BAP. Ya kan? Ini menyangkut nasib orang, guys. Ya, lagi sekali, hasil audit dia akan menentukan nasib orang mau dipenjara atau tidak. Ya kan? Makanya kurasi profesionalitas dia itu yang saya harapkan. Ya kan? Tapi dari beberapa item yang saya kejar tadi,
terkait penggunaan uang itu memang sama sekali ada beberapa yang dia tidak melakukan klarifikasi langsung, ya kan? Bahkan ada informasi yang dia tidak dapat. Selain saksi ahli dari BPKP Sulut, sidang kali ini juga menghadirkan 4 saksi ahli lainnya, yakni Boyke Marts Siagian, perwakilan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syahkaran Rudi, ahli keuangan, Prija Jatmika, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Marvel Edekawatu, perwakilan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Sidang ini diskors dan akan dilanjutkan pada Senin 27 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi warga mulai incar pernak-pernik Natal akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima penyerahan pemanfaatan rumah bakti dan gedung olah sampah dari 28 BUMN yang berkolaborasi dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayah destinasi super prioritas Likupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nofli Wawiling mewakili Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menerima penyerahan 1 unit rumah bakti dan program kolaborasi olah sampah dari 28 badan usaha milik negara. Penyerahan dilakukan di rumah bakti BUMN di Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara pada Selasa siang. Rumah bakti BUMN dan gedung olah sampah ini merupakan bagian dari program kolaborasi dari gabungan BUMN dalam komitmen penguatan partisipasi masyarakat secara khusus di bidang pengelolaan sampah berkelanjutan di kawasan Likupang yang merupakan destinasi super prioritas. Hari ini kita secara bersama juga menyerahkan apa-apa yang sudah dirancang oleh teman-teman, baik dari sisi sampah yang merupakan isu internasional ya, kemudian pengembangan kemasyarakatan di dalamnya termasuk dukungan aspek pariwisata dan sebuah sentra di mana masyarakat dapat berinteraksi untuk nantinya bisa lebih berdaya ke depannya. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nofli Wawiling menyampaikan apresiasi atas komitmen BUMN dalam kontribusi nyata di Minahasa Utara. Penyerahan rumah bakti BUMN dan kolaborasi olah sampah berbasis masyarakat ini diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan global di bidang pengelolaan sampah. Secara otomatis membangun motivasi Pemda, melihat niat baik yang sudah terbangun lewat kolaborasi BUMN, apalagi ada isu lingkungan yang menjadi sebuah kebutuhan pada berbagai negara termasuk konteks lokal, menjadi sebuah keharusan untuk berkelanjutan ini. Ya, apalagi tadi Pak Edi katakan ke saya, Pak Sekda, ini kalau sudah ujungnya itu nyambung dengan bisnis, keberlanjutan itu akan otomatis itu akan terjadi. Dan kita berada di level tengah itu, memfasilitasi antara produsen sampai pada konsumen. Ketika sudah terjadi pemberdayaan ekonomi, berarti ini dampaknya positif terhadap pembangunan yang ada di Minahasa Utara secara keseluruhan. Dalam kegiatan ini turut dilakukan kunjungan di Pantai Pali Kupang yang juga mendapatkan bantuan pengembangan infrastruktur kepariwisataan yang memanfaatkan hasil sampah plastik daur ulang menjadi spot foto atau spot Instagramable bagi wisatawan yang berkunjung. Yanemi Kesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menyerahkan bantuan dana partai politik kepada 9 partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi. Penyerahan dana bantuan ini dilakukan di ruang CJ Rantung, kantor gubernur pada Selasa siang. Penyerahan bantuan dana partai politik dilakukan Asisten 1 Setda Prof Sulut, Denny Mangala, didampingi Kepala Kesbang Pol Sulut, Joni Suwak, mewakili Gubernur Sulawesi Utara. Total 1,7 miliar rupiah dikucurkan kepada 9 partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Sulut, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKB, PSI, PKS, dan Perindo.
PDI Perjuangan yang memiliki kursi terbanyak menerima bantuan sekitar 722 juta lebih, diikuti Partai Golkar dan Demokrat, disusul Nasdem, Gerindra hingga Perindo. Pemberian bantuan dana partai diatur secara proporsional berdasarkan perhitungan perolehan suara. Tahun 2025 ini perhitungan hak partai politik yang memperoleh kursi nilai per suaranya adalah Rp1.200. Bantuan dana partai politik merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulut untuk mendorong peningkatan pendidikan politik di Sulawesi Utara. Tadi kan di sambutan Bapak Gubernur sudah jelas bahwa dana parpol ini disalurkan kepada masing-masing partai politik itu sudah sesuai dengan aturan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan dana bantuan partai politik yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan ini kan yang memiliki kursi di DPR. Hitungannya juga sesuai ketentuan. Per suara ada sekian, ada hitung-hitungannya. Apresiasi juga diberikan sejumlah pengurus partai atas komitmen Pemprov Sulut yang telah menyalurkan bantuan dana partai politik. Kepada Pak Gubernur dan jajarannya, Gas Bangpol, karena hari ini selaku pembina politik di daerah merealisasikan bantuan parpol. Tentu saja kami sangat berterima kasih dan kami akan menggunakan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan yang pasti utamakan untuk pendidikan politik. Bagi PDI Perjuangan, pendidikan politik itu nomor satu dan dana ini sangat membantu bagi kami. Terima kasih. Penerimaan bantuan partai politik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan politik yang ada di daerah kita di Sulawesi Utara. Tentunya kami berharap dengan adanya bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembinaan politik yang ada di Sulawesi Utara, terutama kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Dari pantauan hadir para ketua pengurus partai penerima seperti Ketua DPD PDIP Stephen Kando, Ketua DPD Golkar Teti Parauntu, Ketua Demokrat Sulut Mor Bastian, Ketua PKS Sulut Amir Liputo, Sekretaris Gerindra Sulut Harfani Boki, Ketua Perindo Sulut Mei Forumengan, Sekretaris PSI Kristo Lumentut, serta Bendahara Nasdem Sulut Stella Runtuwene. Sementara Partai PKB berhalangan hadir. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, meski baru bulan Oktober, namun sebagian masyarakat di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, mulai memburu pernak-pernik Natal. Seperti terpantau di salah satu toko hiasan Natal di Jalan Peretendean, Kota Manado pada Rabu siang. Semarak perayaan Natal mulai terasa di Kota Manado. Toko-toko yang menjual hiasan serta pernak-pernik Natal mulai ramai dikunjungi warga. Seperti yang terpantau di Jalan Peretendean Kota Manado, sebuah toko yang khusus menjual hiasan Natal mulai ramai dikunjungi warga yang hendak membeli keperluan jelang Natal. Di toko ini warga dapat dengan mudah menemukan beragam hiasan Natal berbagai bentuk. Mulai dari pohon Natal dan hiasannya, bunga tematik, lampu Natal, boneka Santa Claus, hingga hiasan pintu tersedia. Adapun harga terendah untuk hiasan Natal yang dijual di toko ini mulai dari 10.000 hingga belasan juta rupiah. Warga mengaku ingin berbelanja pernak-pernik Natal jauh-jauh hari sebelum nanti pengunjung akan lebih ramai di bulan November atau Desember mendatang. Beli pernak-pernik apa hari ini, Bu? Pita. Oh, oke. Apa lagi ya? Bunga. Oke. Ada baru ini sih. Oke. Nah, Bu, ada budget khusus nggak buat pernak-pernik Natal kali ini? Tidak juga. Sementara itu, karyawan toko bernama Cita mengatakan penjualan hiasan Natal sengaja dimulai lebih awal, sehingga konsumen memiliki waktu yang panjang untuk membeli sesuai keinginan. Sejak kapan? Dari tanggal 1 Oktober 2025. Oke, jadi untuk toko ini sendiri dia menjual pernak-pernik jenis apa saja? Banyak, ada bunga, ada lampu, ada garland, pohon Natal, pernak-pernik, bola-bola, dan terutama ini
ada di belakang. Pernak-pernik Natal jenis apa yang sudah mulai diburu oleh masyarakat? Yang pertama terutama ya pohon Natal toh, neng DP pernak-pernik. Meski merupakan toko musiman yang baru dibuka awal Oktober ini, toko pernak-pernik Natal ini dapat menjadi referensi bagi Anda yang sudah tak sabar ingin menghias pohon Natal dengan pernak-pernik yang cantik, unik, serta menarik. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontohan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian berita di Kompas TV, independen, terpercaya.